Halo teman-teman, selamat datang. Makasih udah mampir ke video aku kali ini. Thank you. Di video aku yang kali ini, aku mau ngejelasin mengenai satu fitur yang ada di game Ragnarok The New World ya, teman-teman. Kenapa aku bilang fitur baru? Karena baru di minggu ini kita merasakan yang namanya Siege War atau juga Castle Siege ya. Karena di minggu-minggu kemarin itu server Southeast Asia belum pernah ngerasain ini. Siege War itu apa atau Castle Siege itu apa? Castle Siege itu adalah PvP, memperebutkan kastil yang cuman ada 13 di server, teman-teman. Kalau seperti yang kalian lihat ini, ya mapnya tuh kayak gini. Kastil-kastilnya dengan nama-namanya seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, kalau di Ragnarok 1 dulu itu mirip dengan War of Emperium, yang perang antar guild Royal Rumble gitu. Nah, di sini tuh namanya Siege War atau juga Castle Siege ya. Memperebutkan kastil-kastil ini itu enggak cuman dapat reward partisipasi aja, nih ya. Reward partisipasi, capture rewardnya ini ya kayak gini, nggak cuma dapet ini aja, tapi juga kalau kalian berhasil mendapatkan kastil itu juga ada guild dungeonnya yang ada akses untuk MVP dan mininya, dan juga kalian bisa mendapatkan claim daily reward ya di dalam kastil. Nanti aku jelasin itu, atau kalian nanti bisa cek di timestamp video aku di deskripsi ya. Oke, kita lanjut dulu ya. 13 kastil itu dibagi menjadi 3 tier ya nanti teman-teman. Tier 1, tier 2, dan tier 3. Oke, jadi untuk tier 1 itu hanya ada satu di server yang namanya Razlix. Razlix ini yang hadiahnya paling banyak. Kita lihat tier 1 Razlix, tier 2-nya di samping-sampingnya Skogul, Gondol, Swanhild, Grimhild. Itu hadiahnya tidak lebih banyak daripada yang tier 1. Mereka ini tier 2. Lalu yang di luar ini namanya tier 3, teman-teman. Hadiahnya tidak lebih banyak dari yang tier 2. Di luar ini semuanya tier 3. Oke. Ya, semuanya sama ya. Yang di luar semua hadiahnya sama, mereka yang di luar tier 3. Oke. Nah, bedanya apa? Kalau untuk tier 1 yang cuman ada satu di server, si Razlix ini, yang bisa kontes untuk kastil ini hanyalah 4 guild dengan power ranking terbesar. Kalian bisa lihat di sini, kalau guild kalian ranking 1, 2, 3, 4, kalian bisa kontes untuk kastil tier 1 yang cuman ada di server satu aja. Nah, selanjutnya untuk yang tier 2, Skogul, Gondol, Grimhild, dan Swanhild itu bisa dikontes oleh 16 guild ranking terbesar. 16. Oke. Kalau guild kalian masuk ke 16 besar, kalian bisa kontes untuk tier 2. Oke. Nah, selanjutnya untuk kastil yang tier 3 itu kalian bisa partisipasi kalau guild kalian itu di top 64 untuk guild power rankingnya ya. Jadi satu kastil untuk 4 guild terbesar, 4 kastil tier 2 untuk 16 guild terbesar, dan 8 kastil tier 3 untuk 64 guild terbesar. Cara menduduki kastilnya pun harus sistematis ya teman-teman. Maksudnya tuh gimana sistematis? Jadi misalnya kalau guild kalian mau menduduki tier 1 kastil, nah ini tuh nggak bisa kalian langsung menduduki tier 1 kastil. Kalian harus menduduki kastil tier 2 terlebih dahulu. Sama juga dengan kastil tier 2. Kalau kalian sebelumnya belum punya kastil tier 3 manapun, kalian tidak bisa kontes untuk kastil tier 2. Gitu ya. Jadi tuh kalian harus ngambil dulu di minggu pertama nih ya. Kalian harus ngambil dulu kastil tier 3. Nanti habis itu kalian ngambil ke tier 2 baru ke tier 1. Gitu guys. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk langsung kontes ke tier 1.
Nanti Castle Siege akan dimulai jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat ya teman-teman. Dan udah bisa siap-siap 10 menit sebelum Castle Siege-nya dimulai, yaitu jam 8.50 ya. Area Castle Siege nanti itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama luar kastil, yang kedua dalam kastil, yang ketiga ruangan Emperium. Jadi aku ada gambar sedikit teman-teman mengenai map yang ada di Siege Castle nanti ya. Kayak gini, yang ini untuk luar castle-nya, yang ini untuk dalam castle-nya, dan yang ini untuk ruangan Emperium-nya. Aku jelasin dari yang paling luar dulu. Jadi nanti kita jalan dari sini teman-teman, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini sampai ke depan Orc Hero Guardian. Jadi memang bagian luar kastil itu ada Orc Hero Guardian yang harus kita kalahkan sebagai penyerang sebelum kita bisa memasuki bagian dalam kastil. Selain itu, bagian luar kastil ini itu juga punya stronghold yang bisa dikuasai agar bisa menjadi spawn point. Baik itu pemilik strongholdnya guild penyerang ataupun guild yang bertahan, tetap perlu memiliki stronghold ini. Oke, ini kan gambaran gampangnya aja ya, aku bikin gambaran seperti ini. Dan kalau kalian mau lihat map aslinya kayak gimana, itu ada di YouTube-nya Ships ya teman-teman, Ships Gaming, untuk video yang Ragnarok New World GVG Siege 3 Mei 2026 ya, server HMT. Dia ini ngambil dari footage-nya server HMT. Kalau kalian suka dengan kontennya boleh di subscribe ya teman-teman. Nah, untuk yang tadi aku omongin teman-teman, caranya bisa nge-capture stronghold itu kayak gini teman-teman. Ya, jadi untuk di sini per tiknya itu 20, ini per 20 detik, yang ini juga per 20 detik gitu teman-teman. Kalau kalian sudah berhasil menduduki strongholdnya itu nanti akan berubah warna menjadi warna biru. Kalau punya musuh itu warna merah, kalau warna kuning itu unoccupied, kalau warna biru itu nanti berarti sudah menjadi milik kita gitu ya. Kayak gini guys, gitu ya, udah menjadi warna biru. Oke. Setelah menjadi warna milik kita, ini tuh harus menunggu 30 detik sebelum bisa direbut kembali. Oke. Guild penyerang dan guild bertahan juga bisa menggunakan mecha ya. Di sini ada aku gambar robot. Nah, mecha ini itu adalah alat perang ya yang nanti bisa kalian pakai untuk bantu kalian menyerang ataupun bertahan. Jadi misalnya kalau kita sebagai penyerang, itu lihat kalian ini lihat ada siege, ini bisa kita pakai sebagai penyerang ataupun pembela. Dan kalau kalian jadi penyerang, hati-hati sama jebakan-jebakan yang udah disiapin sama pihak bertahan. Nah, ini mecha yang aku sebutin tadi, mechanya itu bisa kita pakai dari penyerang ataupun pembela. Ini kita bisa pakai mechanya, bentuknya kayak gini ya. Setelah kita berhasil mengalahkan Orc Hero Guardian sebagai penyerang ya, kita bisa langsung ke atasnya, ke warp portal yang ada di atas Orc Hero menuju ke Inner Castle teman-teman. Kurang lebih mapnya akan seperti ini. Ini adalah highlight-highlight pentingnya aja yang ada di map Inner Castle. Nanti kita akan mulai dari sini teman-teman. Objektif utamanya yaitu menghancurkan gerbang yang ada di Inner Castle ya. Kita hancurkan gerbang ini. Tapi kita juga bisa menggunakan jalan pintas teman-teman, yang bisa membantu kita mempercepat untuk ke ruangan Emperium gitu. Jalan pintasnya itu kalau kalian lihat di ruangan 2 ini, itu ada jalan pintas yang warna oranye. Jalan pintas warna oranye ini akan menuju ke warp oranye juga yang di sebelahnya. Kalau yang warna hijau yang di sebelah sini itu akan menuju warp hijau yang ada di atas di ruangan nomor 4 melewati gerbang ya. Di warp yang warna hijau ini juga ada stronghold yang bisa kita kuasai teman-teman. Strongholdnya ini bisa kita kuasai dengan cara yang sama seperti yang tadi. Begitu juga dengan warp yang warna ungu yang ada di sebelah kanan. Ini bisa kita lewati menuju ke ruangan nomor 5 yang juga ada strongholdnya yang bisa kita kuasai menjadi spawn point.
Jika guild penyerang berhasil menghancurkan gerbang yang ada di dalam area kastil, portal menuju ruangan Emperium bisa diakses oleh guild penyerang. Kurang lebih gambaran map aslinya seperti ini ya. Lagi-lagi ini aku ambil footage dari YouTube-nya Ships. Kita bisa ke ruangan Emperium melewati portal yang ada di sini, teman-teman. Tapi setelah menghancurkan gerbang ya. Bisa juga melewati portal yang di sebelah ruangan 4 dan juga portal yang di sebelah ruangan 5. Gitu. Nanti kita akan menuju ruangan Emperium kayak gini. Kita muncul ada di sini, kalian bisa lewat kiri atau bisa lewat kanan untuk mukul Emperiumnya. Oke, dan untuk Emperium di Ragnarok New World ini, teman-teman, dia mempunyai max HP 30.000 dan menerima damage fix per hitnya 1 ya, dan dia per detiknya itu max damage yang bisa diterima 500 HP aja. Setiap 25% HP yang berkurang dari Emperium akan mendapatkan shield sebanyak 10%, yaitu 3000 HP selama 10 detik. Jadi, setiap darah Emperium 75%, 50%, 25%, Emperium itu akan dapat shield sebanyak 10%. Sebanyak 3000 HP selama 10 detik. Tapi ini bisa jadi cuma 6 detik, teman-teman, kalau kita hajar habis-habisan. Karena kan maksimal per detiknya itu Emperium bisa menerima 500 damage, iya kan? Kalau 3000 HP ya paling cuma 6 detik, guys. Selain itu juga, saat HP Emperium mencapai 75%, teman-teman, Hidden Passage dapat diakses oleh guild penyerang sebagai jalan pintas menuju ruangan Emperium. Itu ada di rules-nya ya, aku cuman lihat dari situ aja. Hidden Passage-nya di mana? Aku juga belum tahu. Nah, kepemilikan kastil ini nanti akan diberikan kepada guild yang berhasil memberikan last hit ya, teman-teman. Jadi, last hit ke Emperium. Lalu di sini ada yang menarik, teman-teman. Sebagai advantage-nya guild bertahan, jika satu guild berhasil bertahan selama 20 menit tanpa tersentuh sama sekali Emperiumnya, maka kepemilikan kastil akan diberikan secara instan ke guild yang bertahan. Jadi tanpa harus nunggu waktunya habis atau nunggu sampai jam 10 ya. Jadi tuh gak ada lagi nih ceritanya kalau dari zaman RO1 itu udah nunggu detik-detik terakhir aja kita serang. Kita full force-nya di menit terakhir, 5 menit terakhir, 10 menit terakhir. Di sini tuh gak ada ceritanya kayak gitu, teman-teman. Kalau kita gak dari awal minimal nyerangnya atau gak mukul-mukul empernya, kalau 20 menit itu emper gak kepukul, mutlak langsung jadi kepemilikannya ke punya yang bertahan gitu. Jadi memang harus kita dari awal mainnya ya. Terus selanjutnya kita ke bagian yang serunya nih, yaitu bagian reward, teman-teman, bagian hadiah. Oke, dapat hadiahnya apa aja nih? Jadi guild pemilik kastil itu nanti akan dapat berbagai macam hadiah ya, teman-teman, seperti capture reward yang ini ya, dan juga akan mendapatkan lord chest, teman-teman. Lord chestnya tuh bisa kalian dapatkan setiap hari reset daily jam 10 pagi. Bisa didapatkan oleh semua yang berpartisipasi, bukan cuman ketua guild aja, teman-teman ya. Ini tuh bisa didapatkan tiap hari, oke. Selain itu juga dapat benefit guild dungeon, teman-teman. Guild dungeonnya ini nanti akan berisi MVP dan mini yang bisa diatur oleh manajemen guild gitu ya. Jika memilih MVP dan mini tertentu, maka itu akan mengurangi guild fund, teman-teman. Ya, kalian bisa baca di sini. Itu akan mengurangi dikenakan biaya guild fund. Tapi jika tidak memilih, maka akan diberikan MVP dan mini random tapi tidak mengurangi guild fund gitu ya. Nah, MVP yang ada di guild dungeon ini tuh rewards-nya dan limit reward-nya itu beda dengan MVP yang ada di open world, teman-teman. Oke. MVP yang ada di dalam guild dungeon ini itu punya chance ngedrop kartu Mirage Shield dari MVP
mirage shield dari MVP tersebut. Jadi maksudnya itu bukan kartu MVP aslinya ya. Jadi tuh yang ada mirage-nya yang bisa drop. Semakin bagus tier kastil yang dimiliki sebuah guild, jadi semakin besar juga drop rate-nya ya. Contohnya yang seperti apa kartunya, kalian bisa lihat di sini. Itu di kartu contohnya yang mirage itu ini nih, mana ya, yang ini Mirage Preoni card, Mirage Osiris card, kayak gini-gini yang bisa didapatkan dari Guild Dungeon. Selain itu teman-teman, selain hadiah-hadiah yang aku sebutin tadi, untuk ketua guild pemilik kastil tier 1 yang cuma satu-satunya di server itu, yaitu kastil Haldlix, akan mendapatkan limited time title, badge, title frame, dan juga patungnya gitu ya. Oke, jadi untuk kesimpulannya itu kayak gimana, itu nanti aku tulis teman-teman di layar ya. Kalian bisa baca kesimpulannya di layar, aku tulisin gitu. Oke. So, good luck to everyone and have fun tonight. Thank you udah nonton ya. Bye.